Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu guru Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kota Bekasi, Bapak dan Ibu tata usaha, tenaga pendidik dan kependidikan, seluruh sivitas Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kota Bekasi yang kami banggakan, dan anak-anakku sekalian, peserta didik baru di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kota Bekasi. Saya Wahid Ali, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kota Bekasi, pada kesempatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang di madrasah disebut matsama, masa ta'aruf siswa madrasah, sebagai masa pengenalan lingkungan madrasah kepada kalian sebagai peserta didik baru di madrasah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dalam MPLS ini atau dalam matsama ini tentang visi, misi, dan sekilas tentang sejarah perkembangan madrasah. Visi, misi MTS Negeri 3 Kota Bekasi, dan sekilas tentang sejarah perkembangan madrasah. Anak-anakku sekalian, madrasah itu bahasa Arab. Padanan katanya dalam bahasa Indonesia itu artinya sekolah. Jadi madrasah itu sekolah. Ada sekolah dasar, ada taman kanak-kanak, bahkan taman kanak-kanak dalam dunia pendidikan Islam disebut Raudatul Atfal. Ada sekolah dasar dalam pendidikan Islam disebut Madrasah Ibtidaiyah. Ada SMP. Di madrasah disebutnya Madrasah Sanawiyah. Ada SMA, berarti Madrasah Aliyah. Kalian peserta didik baru ini adalah pelajar Madrasah Sanawiyah, sekolah di Madrasah Sanawiyah. Tentang sejarah munculnya madrasah di Indonesia. Tampaknya kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam paling kurang memiliki latar belakang, di antaranya sebagai berikut. Pertama, pendidikan madrasah itu sebagai manifestasi dari realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam. Madrasah sebagai usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum. Misalnya, kesamaan kesempatan bekerja dan kesamaan perolehan ijazah. Madrasah karena adanya sikap mental pada sebagian golongan umat Islam, mungkin khususnya santri, yang terpukau pada barat sebagai sistem pendidikan mereka. Dan selanjutnya, madrasah sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan dari hasil akulturasi. Pada mulanya pendidikan Islam dilaksanakan di surau-surau
dengan tidak menggunakan sistem klasikal. Tidak pula menggunakan bangku, meja, papan tulis, dan lain sebagainya. Biasanya hanya duduk bersila saja. Kemudian mulailah terjadi perubahan sedikit demi sedikit, perkembangan dari masa ke masa sampai sekarang ini. Madrasah pada masa penjajahan dipandang sebelah mata oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi pendidikan Islam pada masa itu hanya dipandang sebelah mata, karena mereka merasa tidak perlu dan tidak ada gunanya untuk melakukan sesuatu. Karena pendidikan Islam pada masa itu dianggap sebagai pendidikan moral keagamaan yang mengagungkan rasa intuitif, yang memberikan sumber semangat perjuangan bagi rakyat. Dan tentu saja oleh Belanda kolonial penjajah pada waktu itu tidak menguntungkan buat mereka. Lalu pada masa awal kemerdekaan, tidak dengan sendirinya madrasah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional. Madrasah memang tetap hidup, tetapi tidak memperoleh bantuan sepenuhnya dari pemerintahan. Adanya perhatian pemerintah baru diwujudkan dengan PP nomor 33 tahun 1949 dan PP nomor 8 tahun 1950 yang sebelumnya telah dikeluarkan PMA nomor 1 tahun 1946, nomor 7 tahun 1952, nomor 2 tahun 1960, dan terakhir nomor 3 tahun 1979 tentang pemberian bantuan kepada madrasah. Ditinjau dari segi jenis madrasah, berdasarkan kurikulum dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada yang namanya madrasah diniyah, ada madrasah SKB 3 menteri, dan yang terakhir ada madrasah pesantren. Madrasah diniyah adalah suatu bentuk madrasah yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama atau diniyah. Kemudian madrasah SKB 3 menteri berarti madrasah yang didasarkan pada surat keputusan bersama 3 menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama. Selanjutnya, madrasah yang disebut sebagai lembaga pendidikan atau sekolah umum yang berciri khas keagamaan mempunyai ciri-ciri khas, ciri-ciri tersendiri yang kemudian boleh kita sebut sebagai ciri-ciri pendidikan madrasah. Di antara ciri-ciri itu adalah yang pertama, tentang mata pelajaran keagamaan yang dijabarkan ke dalam beberapa mata pelajaran. Jadi materi PAI begitu. Kalau di sekolah umum disebutnya PAI, pendidikan agama Islam bagi yang beragama Islam. Di madrasah, komponen PAI ini dijabarkan ke dalam beberapa mata pelajaran, yaitu mata pelajaran Al-Quran Hadis, mata pelajaran Akidah Akhlak, mata pelajaran Fikih, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang sering disingkat SKI, dan ada mata pelajaran Bahasa Arab. Sehingga boleh dikatakan mata pelajaran PAI-nya itu lebih lengkap, lebih banyak. Lalu ciri yang kedua, suasana keagamaannya. Suasana kehidupan madrasah yang agamis. Adanya sarana ibadah. Penggunaan metodenya yang agamis dalam penyajian bahan pelajaran bagi setiap mata pelajaran, yang memungkinkan
dan kualifikasi guru yang harus beragama Islam dan berakhlak mulia. Lalu ciri berikutnya, di madrasah para siswi pelajar putri memakai jilbab, kerudung, dan siswanya memakai celana panjang. Sedangkan pada sekolah non madrasah para siswinya memakai baju rok dan siswanya memakai celana pendek untuk tingkat SLTP. Sedangkan pada tingkat SMU siswanya memakai celana panjang dan siswinya memakai baju rok dan boleh juga memakai kerudung. Dan pada saat sekarang ini siswi SMP pun memakai rok panjang, ada juga yang berjilbab, berkerudung, ada juga yang tidak. Tetapi untuk madrasah semuanya harus berkerudung untuk putri dan memakai celana panjang untuk putra. Di madrasah ini salah satu ciri juga nih. Apabila siswa-siswinya berjumpa dengan siswa-siswi lain atau berjumpa dengan guru, dengan kepala sekolah, kepala madrasah, berjumpa dengan tenaga kependidikan lainnya, berjumpa dengan sesama warga madrasah, mereka akan saling mengucapkan salam, Assalamualaikum. Sedangkan di sekolah non madrasah, ucapan salam itu bisa bermacam-macam. Ada selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan ada juga yang saling mengucapkan Assalamualaikum. Madrasah terbagi menjadi beberapa jenis atau jenjang. Yang pertama disebut Raudatul Atfal atau taman kanak-kanak. Yang kedua Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar. Yang ketiga Madrasah Sanawiyah atau SMP. Yang keempat Madrasah Aliyah atau SMA. Dan kalian, anak-anakku sekalian, sekarang ada di Madrasah Sanawiyah. Berarti kalian sebagai pelajar Madrasah Sanawiyah, lebih khusus sebagai pelajar Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kota Bekasi. Maka Bapak mengucapkan selamat datang di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kota Bekasi. Kamu akan dilayani ya oleh 59 guru dan 18 tenaga kependidikan yang terdiri dari tata usaha dan juga petugas kebersihan dan keamanan yang semuanya adalah warga Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kota Bekasi. Kalian akan mendapatkan layanan pendidikan, layanan akademik dan non-akademik, dan layanan bimbingan dalam belajar. Maka wajib bagi kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dipertemukan di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kota Bekasi. Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kota Bekasi sebagai lembaga pendidikan dasar, bagian dari pendidikan dasar 9 tahun, perlu mempertimbangkan harapan siswa, mempertimbangkan harapan orang tua murid dan masyarakat pada umumnya. Maka Madrasah Sanawiyah Negeri 3 merumuskan visinya untuk merespon perkembangan dan tantangan masa depan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di era informasi dan globalisasi yang sangat cepat. Maka visi dari Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kota Bekasi adalah unggul dalam ilmu, mulia dalam akhlak. Sekali lagi, unggul dalam ilmu, mulia dalam akhlak. Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kota Bekasi memilih visi ini untuk tujuan jangka panjang
jangka menengah, dan jangka pendek. Visi ini menjiwai warga madrasah kita untuk selalu mewujudkannya dalam setiap saat dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan madrasah. Dan visi ini mencerminkan profil dan cita-cita madrasah yang berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi kekinian sesuai dengan norma dan harapan masyarakat, ingin mencapai keunggulan, baik keunggulan akademik maupun non-akademik, juga mendorong semangat dan komitmen seluruh warga madrasah, mendorong adanya akhlak budi pekerti yang lebih baik, dan mengarahkan langkah-langkah strategis berupa misi yang dikembangkan di madrasah. Maka untuk mencapai visi tersebut dilakukan rumusan suatu misi berupa kegiatan-kegiatan jangka panjang dengan arah yang jelas. Dan berikut ini merupakan misi yang dirumuskan berdasarkan visi di atas. Sekali lagi, visi kita adalah unggul dalam ilmu, mulia dalam akhlak. Dan misinya adalah 1. Melaksanakan pembelajaran yang efektif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi guru dan siswa tentunya berdasarkan kurikulum yang berlaku, kurikulum tahun 2013. Yang kedua, misi kita adalah menumbuhkan semangat dan motivasi mendalami bahasa asing, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris, sehingga diharapkan bahasa asing yang bahasa Arab dan bahasa Inggris itu tidak lagi menjadi asing, bahkan menjadi bahasa dalam keseharian kita di dalam berkomunikasi. Yang ketiga, mendorong siswa mengenali potensi diri agar dapat menumbuhkan semangat untuk berprestasi. Yang keempat, misinya adalah menumbuhkan semangat beribadah dan berakhlakul karimah bagi semua warga madrasah. Lalu yang kelima, menumbuhkan semangat bekerja dan semangat memberikan pelayanan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Anak-anakku sekalian, sebagai warga Madrasah Tsanawiyah Negeri 3, tentu kita akan bersama-sama menjalankan visi dan misi kita. Di setiap kerja komunitas pendidikan, kita selalu berusaha untuk kerja secara profesional, saling menghormati, saling mempercayai, dan tetap menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan berdasarkan pelayanan prima, kerjasama yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Maka penjabaran dari misi di atas itu meliputi 1. Melaksanakan pembelajaran dan layanan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kedua, menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga madrasah. Dan yang ketiga, mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat berkembang secara optimal. Yang keempat, jabaran dari misi itu adalah menumbuhkan dan mendorong keunggulan dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Yang kelima, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran Islam dan budaya bangsa sehingga terbangun siswa yang berkompeten dan berakhlak mulia. Dan selanjutnya, mendorong lulusan yang berkualitas
yang berprestasi, yang berakhlakul karimah, akhlakul mahmudah, budi pekerti yang tinggi, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.